Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi konsep KNO, analisis strategis dan pengendalian proyeksi instalasi jaringan komputer. Sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Zul Indra SPMSC karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Nurul Hairunisa sebagai moderator dan teman saya Safanisa Rani Priyataya, dan saya Ayla Syafa Nabila. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan materi yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu proyek apa yang kami buat. Proyek yang akan kami buat adalah instalasi jaringan komputer. Instalasi jaringan komputer adalah proses membangun sistem yang menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, printer, serta koneksi internet. Tujuan dari instalasi ini adalah menciptakan jaringan yang efisien, stabil, dan mudah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun organisasi. Nah, tujuan strategis instalasi jaringan komputer ini memiliki tujuan utama, yaitu adalah untuk menciptakan jaringan yang efisien, stabil, dan mudah digunakan, guna mendukung seluruh kegiatan organisasi yang secara strategis meliputi peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan dengan mempercepat pertukaran data antar perangkat, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang mulus di antara pengguna, sekaligus membentuk infrastruktur teknologi informasi atau TI yang andal sebagai fondasi utama bagi layanan digital, administrasi sistem, dan keamanan data di masa depan. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam eksekusi proyek. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Ada 3 jenis kepemimpinan dalam eksekusi proyek, yaitu yang pertama, proyek transaksional, yang berfokus pada target, reward, punishment, pemantauan status tugas, yaitu status complete, progress, open, ditable, dan jadwal diganjar menjadi fokus utama pemimpin untuk memastikan target diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, gaya demokratif atau partisipatif untuk keputusan mengambil bersama tim. Teks 7.3, revisi paduan berdasarkan feedback, keterlibatan pengguna atau staff dalam memberikan feedback, dan revisi yang dilakukan oleh tim menunjukkan kepemimpinan yang partisipatif. Yang ketiga, gaya situasional yang menyesuaikan gaya dengan kondisi tim. Tugas teknis, teks 4 dan 5, untuk tugas instalasi dan konfigurasi perangkat keras yang membutuhkan keahlian tinggi, pemimpin harus menyesuaikan gayanya, mungkin lebih ke laissez-faire untuk memberi kebebasan penuh jika tim pelaksana, Nata, Nurul sudah sangat kompeten. Fungsi manajemen, POAC, dan proyek. Fungsi manajemen adalah 4 pilar utama, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Proyek instalasi jaringan ini adalah studi kasus sempurna untuk melihat fungsi ini bekerja. Yang pertama yaitu planning, tugas dan durasi ditable atau giant chart, misalnya identifikasi kebutuhan 2 minggu, pengadaan perangkat 2 minggu adalah hasil dari fungsi perencanaan. Organizing, alokasi sumber daya, penentuan siapa yang bertanggung jawab, Nurul, Ayla, Nata, untuk tugas tertentu adalah fungsi pengorganisasian. Contoh, Ayla bertanggung jawab pada survei lokasi dan pengadaan perangkat keras. Actuating, teks 7, dokumentasi dan pelatihan. Fungsi ini diwujudkan melalui pelatihan pengguna untuk memastikan anggota tim atau staff diarahkan, dimotivasi, dan diajari agar menggunakan jaringan baru secara efektif. Controlling ganjar, visualisasi alur tugas dan dependensi menjadi alat kontrol utama. Teks 8 dan 9, monitoring awal dan evaluasi. Ini adalah fungsi kontrol formal untuk melacak kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan matriks WT, kurangi kelemahan, dan hindari ancaman. Analisis SWOT sebagai fondasi strategi. SWOT adalah perencanaan strategis untuk menilai posisi organisasi dengan mempertimbangkan SWOT. Tujuan utamanya adalah menyusun strategi organisasi yang relevan, realistis, dan kompetitif. Strength itu tersendiri di internal. Proyek menciptakan kekuatan. Proyek ini bertujuan menjadi dasar infrastruktur informasi yang merupakan faktor internal pendorong keunggulan kompetitif. Opportunities di eksternal memanfaatkan peluang. Proyek ini mengambil peluang dari perkembangan teknologi jaringan untuk mendukung kolaborasi dan kerja tim. Weakness di internal mengatasi kelemahan. Jika organisasi menghadapi kelemahan dalam komunikasi atau transfer data yang lambat, proyek ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Threats di eksternal, mitigasi ancaman. Instalasi jaringan yang baik termasuk konfigurasi keamanan membantu mengurangi ancaman eksternal seperti keamanan data atau kegagalan sistem. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah strategi WT. Selanjutnya, ada kemampuan kepemimpinan, kolaborasi, dan evaluasi tim. Yang pertama, dalam proyek instalasi jaringan komputer ini, kemampuan kepemimpinan muncul melalui pembagian tugas yang jelas berdasarkan keahlian masing-masing anggota, pengambilan keputusan bersama, terutama saat revisi dan penyesuaian jalur proyek. Yang ketiga, pengarahan dan koordinasi memastikan semua tugas seperti survei, pengadaan, instalasi, konfigurasi, hingga evaluasi berjalan sesuai rencana. Yang terakhir, adaptasi gaya kepemimpinan, misalnya lebih teknis saat instalasi dan lebih partisipatif saat melakukan revisi dan dokumentasi.
Selanjutnya, ada kolaborasi terlihat kuat dari cara tim bekerja, yaitu kerjasama antara anggota tim yang dapat menyelesaikan tahapan proyek sesuai tabel dan ganjar, komunikasi aktif, baik untuk memastikan teks berjalan, membahas kendala, atau menyesuaikan timeline proyek. Yang ketiga, saling membantu sesuai kebutuhan, misalnya saat survei lokasi, uji jaringan, dan penyusunan dokumentasi teknis. Dan yang terakhir, koordinasi lintas tugas, memastikan setiap tahapan tidak menghambat tahap berikutnya. Selanjutnya, evaluasi tim dilakukan untuk memastikan kualitas proyek, seperti melakukan pengecekan hasil instalasi, seperti monitoring awal dan testing jaringan, mereview kembali pekerjaan berdasarkan feedback, terutama pada teks 7 dan teks 9 dalam ganjar, menilai efektivitas kerja tim, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, dan terakhir, mencatat perbaikan berkelanjutan, sebagai bahan evaluasi untuk proyek serupa di masa depan. Selanjutnya ada tabel yang berisi identifying text instalasi jaringan komputer. Di sini terdapat tabel text number atau nomor tugas, terus nama tugas, durasi. Di sini kami menggunakan durasi dalam waktunya per minggu, dependensi. Dependensi ini seperti hubungan antara tugas yang akan dikerjakan dengan tugas selanjutnya, dengan tugas sebelumnya. Dan yang terakhir ada statusnya bisa berupa complete, in progress ataupun open. Yang pertama di sini tugas pertama yaitu identifikasi kebutuhan jaringan, durasinya adalah 2 minggu, tidak memiliki dependensi, dan statusnya komplit atau telah selesai. Yang selanjutnya tugas kedua berupa survei lokasi dan desain topologi, durasinya dalam 3 minggu, dependensinya pada tugas pertama dan statusnya juga komplit. Selanjutnya ada tugas nomor 3 yang berupa pengadaan perangkat keras seperti router, switch atau kabel. Itu durasinya dalam 2 minggu, dependensinya pada tugas kedua, statusnya komplit. Selanjutnya ada tugas keempat berupa instalasi perangkat keras. Di sini durasinya dalam 3 minggu, dependensinya pada tugas ketiga dan statusnya juga komplit. Yang tugas kelima berupa konfigurasi perangkat jaringan. Di sini waktu yang kami perlukan adalah 2 minggu, dependensinya pada tugas keempat dan statusnya juga komplit. Yang tugas keenam berupa uji konektivitas jaringan. Di sini waktunya 1 minggu, dependensinya pada tugas kelima, statusnya juga komplit. Dan tugas ketujuh berupa dokumentasi dan pelatihan pengguna. Waktunya dalam 2 minggu, dependensinya pada tugas keenam. Di sini statusnya in progress atau sedang dikerjakan. Pada tugas ke-7.1 berupa buat panduan penggunaan dasar. Di sini waktunya 1 minggu, dependensinya pada tugas ke-7. Di sini statusnya offline yang berarti belum sama sekali kami kerjakan. Selanjutnya pada tugas 7.2 yaitu latihan penggunaan. Di sini waktunya hanya 1 minggu, dependensinya pada tugas 7.1 dan di sini statusnya juga berupa open. Selanjutnya ada tugas 7.2.1 yang berupa review materi oleh supervisor IT. Di sini waktunya hanya 1 minggu, dependensinya pada tugas 7.2 dan di sini statusnya open. Pada tugas 7.2.2 yang berupa uji coba simulasi jaringan oleh staff. Di sini waktunya 1 minggu dan dependensinya pada tugas 7.2.1 dan statusnya juga open. Selanjutnya ada tugas 7.3 berupa revisi panduan berdasarkan feedback. Di sini waktunya 1 minggu, dependensinya pada tugas 7.2.2, statusnya juga masih open. Selanjutnya pada tugas ke-8 yaitu monitoring awal jaringan. Di sini waktunya 2 minggu, dependensinya pada tugas ke-6 dan tugas ke-7.3. Di sini statusnya juga masih open. Dan tugas terakhir yang berupa evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini waktunya 3 minggu, dependensinya pada tugas 8 dan statusnya masih open. Nah, selanjutnya di sini ada gambar mengenai tracking text listing gambar dari instalasi jaringan komputer. Di sini kurang lebih sama, tetapi mungkin lebih detailnya yaitu terdiri dari nama tugas, juga durasi dalam per minggu, dan di sini juga terdapat start dan finish yaitu tanggal mulai dan tanggal berakhir tugas tersebut. Di sini periode sama dengan dependensi, dan di sini juga ada Gantt. Di sini kami mulai tugasnya dari tanggal 1 Januari hingga 26 Mei. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa proyek instalasi jaringan komputer adalah studi kasus yang nyata yang mengintegrasikan seluruh fungsi KNO, mulai dari tahap perencanaan strategis atau SWOT hingga eksekusi dan pengendalian atau POAC. Efektivitas proyek sangat bergantung pada gaya kepemimpinan yang sangat adaptif atau situasional, mampu mengendalikan proses atau transaksional, dan melibatkan tim atau demokratis. Rekomendasi untuk organisasi yaitu menawarkan proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya manajemen untuk memastikan jaringan tetap up to date seiring dengan perubahan teknologi yang cepat. Itu faktor mempengaruhi kepentingannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.